Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih. Tiba saatnya kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, agar benih firman ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur. Benih ini akan bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15 sampai 23. Kita baca di ayatnya yang ke-15 dan 16. Ia adalah keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Kolose merupakan surat yang ditulis Rasul Paulus untuk menegaskan keunggulan Kristus di tengah ajaran sesat yang mulai menyusup. Kolose 1 ayat 15-23 adalah salah satu bagian kristologi, studi tentang Kristus yang paling mendalam di seluruh Alkitab. Berikut adalah kerangka khotbah yang sistematis serta ilustrasinya. Tema besar, keunggulan Kristus yang tak tertandingi. Yang pertama, Kristus gambar Allah dan penguasa ciptaan. Ayat 15-17. Paulus menegaskan bahwa Yesus bukan sekedar nabi atau manusia baik, melainkan Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya secara nyata. Poin utama, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah agen penciptaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Kristus adalah pemelihara dalam alam semesta. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Ilustrasi, bayangkan sebuah koin emas yang dimiliki stempel resmi kerajaan. Stempel itu bukan sekedar gambar, tapi representasi otoritas penuh dari kerajaan tersebut. Yesus adalah stempel Allah di dunia ini. Tanpa Kristus, alam semesta akan tercerai-berai seperti sebuah bangunan yang kehilangan batu penjurunya, atau atom yang kelihatan gaya ikatnya. Yang kedua, Kristus, kepala jemaat yang sulung. Ayat 18-20. Peralihan dari penciptaan kosmos ke ciptaan baru, yaitu gereja. Poin utama, Kristus sebagai otoritas tertinggi, yaitu kepala dalam tubuhnya, yaitu jemaat. Kristus sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati, memberi harapan kebangkitan bagi kita. Pendamaian melalui darah salibnya. Ilustrasi, tubuh manusia tanpa kepala hanyalah tumpukan daging tanpa arah dan instruksi. Gereja yang mencoba berjalan tanpa Kristus sebagai pusatnya akan mengalami kelumpuhan rohani. Kristus adalah sutradara sekaligus aktor utama dalam drama penebusan manusia. Yang ketiga, Kristus pendamaian yang menguduskan kita. Ayat 21-23. Paulus membawa aplikasi ini secara pribadi kepada jemaat di Kolose dan kita sekarang ini. Poin utama, kondisi awal kita dulu jauh memusuhi Allah dalam pikiran dan hidup dalam kejahatan. Karya Kristus, sekarang kita didamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus melalui kematiannya. Tujuannya adalah agar kita menghadap Allah dalam keadaan kudus, tak bercacat dan tak bercela.
bertanggung jawab, tetap teguh dalam iman dan tidak beranjak dari pengharapan Injil. Ilustrasi, bayangkan sebuah dokumen yang penuh dengan coretan kesalahan, noda tinta dan kerusakan. Melalui Kristus, dokumen itu tidak hanya dihapus kesalahannya, tetapi diganti dengan lembaran yang baru dan bersih, seolah-olah tidak pernah ada noda sedikit pun. Kristus menjadi jembatan di antara jurang dosa yang sangat lebar yang tidak mungkin kita lompati sendiri. Kesimpulan dan aplikasi, Kristus bukan hanya bagian dari hidup kita, Dialah hidup itu sendiri. Keunggulannya atas ciptaannya dan penebusannya atas dosa memberi kita kepastian bahwa tidak ada kuasa lain yang perlu kita takuti. Pertanyaan perenungan, apakah Kristus sudah menjadi kepala dalam keputusan-keputusan harian Anda atau hanya sekedar tamu di hari Minggu? Apakah Anda masih meragukan pengampunan Tuhan padahal Dia sudah menyatakan Anda tak bercelah di hadapannya? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kekaguman. Hari ini kami diingatkan kembali melalui firman-Mu tentang keagungan Putra-Mu Yesus Kristus yang kami bersyukur karena di dalam Dia kami dapat melihat wajah-Mu yang tidak kelihatan. Kami menyembah Yesus sebagai Sang Pencipta, Penguasa alam semesta dan pemelihara hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah kepala jemaat. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, gereja kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami jika seringkali kami mencoba berjalan sendiri mengabaikan otoritas-Mu. Jadilah pusat dari setiap keputusan dan kerinduan hati kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib oleh darah-Mu. Kami yang dahulu jauh dan memusuhi-Mu dalam pikiran dan perbuatan kini telah didamaikan. Terima kasih karena Engkau memandang kami kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Bapa. Sungguh ini adalah anugerah yang tidak layak kami terima, namun Engkau berikan dengan kasih yang sempurna. Tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami tetap teguh dan tidak beranjak dari pengharapan Injil. Kuatkan iman kami di tengah badai dunia agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penguasa hidup, Sang Penguasa hidup kami berdoa. Amin.